Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saya sebagian dapat ke rukun iman nomor 4. Qala al-musannif rahimahullahu taala alaihi wa rabi'uha, rukun iman nomor 4, an tu'minah bi rusulihi, beriman dak rasul-rasul Allah, termasuk para nabi-nabinya. Wahum afdalu ibadillahi ta'ala, dan para nabi, para rasul itu sebaik-baiknya hamba Allah. Qala ta'ala wa kullan faddalna 'alal 'alamin. Di dalam Al-Qur'an Allah tabu surat Al-An'am ayat 86, wa kullan faddalna 'alal 'alamin. Masing-masing mereka itu, masing utusan, mulai dari Nabi Adam sampai seterakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa kullan faddalna 'alal 'alamin, jawaban Allah dalam Al-Qur'an. Masing-masing mereka itu kami lebihkan 'alal 'alamin, dari umat di masanya, kecuali Rasulullah. Rasulullah ini wa ma arsalnaka illa rahmatan lil 'alamin. Rasulullah lebih malahan dari mereka. Bi an ta'taqida anna Allah Ta'ala arsala lil khalqi rusulan rijalan la ya'lamu 'adadahum illa Allah. Iman dak para rasul nikah, kita harus yakin di dalam hati bahwa Allah mengutus para rasul dak sebagian makhluk. Rusulan, para rasul, rijalan, laki, tapi lo kira badan nabi bini nikah, berjenis kelamin laki-laki sebagian. La ya'lamu 'adadahum illallah, yang semuanya, yang siapapun dari makhluk tidak tahu hitungannya. Banyak nikah ada oning illallah, kecuali Allah. Jadi pada nabi, pada rasul. Mun rasul yang wajib kita ketahui banyak pada segami. Sebagian ada yang mengatakan 26 karena ketambahan Nabi Uzair. Nah, Nabi Uzair nikah nabi sebanyak mukjizat. Sampai-sampai ketika Nabi Uzair nikah wafat, pada akhirnya dituhankan di golongan Yahudi. Jadi yang menuhankan manusia benih hanya Nasrani, Pak. Termasuk Yahudi itu. Yang dituhankan oleh Yahudi itu Uzair ini. Uzair ini adalah muridnya Nabi Isa. Setelah Nabi Musa wafat, digantikan oleh Harun, Nabi Harun. Nabi Harun ini pendampingnya. Karena Nabi Musa ini kan pelat, Pak. Kenapa pelat ki? Lo larikan membudabu. Lo pati-pati. Jadi biasanya Nabi Harun ini sebagai pendampingnya. Nah, ketika Nabi Musa tak ada umur, akhirnya di Gusti Allah Nabi Harun diangkat jadi nabi. Kemudian Uzair nikah murid dari Nabi Musa yang kemudian diangkat nabi. Sini ya. Nabi Uzair nikah penerusnya Yusha bin Nun nikah. Yusha bin Nun nikah cepon reng barat Joshua. Jadi ada yang mengatakan segami, ada yang mengatakan 6 ekor. Yang kita ketahui kan segami umumnya lagi. Segami ketambahan Nabi Uzair nikah 6 ekor. Walaupun ketambahan Uzair nikah, hitungannya tetap bisa segami. Karena ikhtilaf ulama, ada Zulkifli nikah bukan nama aslinya ternyata. Ada yang mengatakan Ilyasa itu Zulkifli. Jadi di tengahnya tetap segami. Sehingga yang wajib kita ketahui itu adalah mereka yang pasti segami nikah. Adam. Mon ingat sejarahnya, kempang rudu Pak. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad. Benar segami. Jadi
para nabi banyak, Pak. Nabi ini banyak. Banyak di antaranya Nabi Khidir. Banyak. Nang dalam Al-Quran sebagian kami ceritakan jawaban Allah dan sebagian kami tidak ceritakan. Tapi ada oning jumlahnya jawaban Allah Subhanahu wa taala. Awaluhum, saya pertama dari para nabi dan rasul nikah peserah awaluhum bijasadihi, ya. Saya pertama berdasarkan jasadnya, maksudnya ya zahirnya. Pertama Adam, wa khatimuhum wa afdaluhum, dan penutupnya dan yang paling afdal di antara mereka semua Sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad. Kenapa kita bi Imam Nawawi dabuaki awaluhum bijasadihi? Kenapa yang dikatakan berdasarkan jasadnya itu Nabi Adam? Karena sesungguhnya makhluk pertama yang diciptakan Allah adalah Nur Muhammad. Saya kocak hakikatul Muhammadiyah nih. Jadi sebelum Allah menciptakan, bahkan sebelum Allah menciptakan neraka, sebelum Allah menciptakan bumi, bahkan Allah sebelum menciptakan aras, Muhammad pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdasarkan jasad, Adam yang pertama memang yang diturunkan ke dunia, kemudian penutupnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa kulluhum min nasli Adam, dan semuanya merupakan anak keturunan Adam alaihi salam, wa annahum shadiquna fi jami' aqwalihim da'war risalah, dan mereka semua siddiq, dipercaya, Pak, benar, perkataannya selalu benar, baik dalam pengakuannya, pengakuan kerasulannya benar, wa fima balaghuhu anillahi ta'ala, dan apa-apa yang disampaikan kepada umat yang dari Allah Subhanahu wa taala pasti benar, Pak. Jadi mun sampian tidak percaya misalnya dengan salah satu hadis yang sahih, karena menurut kita tidak masuk akal misalnya, maka murtad, Pak. Karena perkataan Nabi dan Rasul itu pasti benar. Jadi mengimani para Nabi dan para Rasul bukan hanya mengimani adanya, tapi juga mengimani perkataannya, perbuatannya, dan sifat-sifatnya. Wa fil kalamil urfiyyi, dan bahkan dalam perkataan sehari-hari yang tidak ada hubungannya dengan syariat, itu benar. Artinya tidak pernah bohong. Jangankan Nabi dan Rasul, ya, perawi hadis saja, Pak. Perawi hadis langsung dikeluarkan, Pak, dari silsilah sikoh tidaknya itu. Jangankan sampai berkata bohong, Pak. Kalau ngakal hewan, ngeteki koceng, tekan beri ngakan, tenggoceng nyanter lo beri ngakan, lo sikoh monan nika. Lo bisa teti perawi hadis nika monan. Aneka di kalangan sahabat dan tabi'in nika. Nama boleh Rasulullah. Jadi perkataannya mesti benar. Memang kita harus hati-hati. Ada memang hadis itu maudhu'. Memang nyata-nyata palsu. Tidak jelas perawinya siapa, jalurnya dari mana. Ada yang palsu memang. Ada orang salah. Perkataan ulama dikatakan hadis Nabi. Akati man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Tidak sedikit orang yang menyampaikan bahwa itu hadis, itu bukan hadis. Para nabi dan rasul itu benar perkataannya, pengakuannya sebagai pengakuan kerasulannya benar, dan apa yang disampaikan dari Allah itu juga benar. Para nabi dan rasul ini termasuk yang tidak berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah nikah mengadakan 3 perjanjian, Pak. Perjanjian yang kuat dalam Al-Quran nikah saya sering menyampaikan. Saya pertama, perjanjian dengan Bani Israel. Maka disebut perjanjian yang kuat, yang kokoh nikah dalam Al-Quran disebut dengan istilah mitsaqun ghalidha. Nah itu dipakai oleh Allah ketika mengadakan perjanjian di Bani Israel, Pak. Nah apa perjanjiannya? Saya pertama sorojanya juga menarik Sabto. Dihianati di Bani Israel, Pak. Memang lo pun ada satu.
Karena ibaratnya akibi Allah, tapi aku baik jebakan dengan risatto. Karena kabarullah tadi. Di Gusti Allah larang nyari juko menari satto. Mi pas menari satto nih kebut ngelbut juko. Sehingga terpancing nafsunya Bani Israel. Sehubungan lo bagi agak baik jebakan. Agak baik kolam. Begitu hari Sabtu juko nih ngelbut masuk ke jebakannya Bani Israel. Kalah nih hari Minggu sini kan. Kemudian yang kedua, wa qulna lahum udkhulul baba sujjadan, jawaban Allah. Dan kami perintahkan kepada mereka udkhulul baba sujjadan, masuklah ke Masjid Al-Aqsa sujjadan dengan penuh ketawaduan. Sekarang gimana kenyataan? Sampai hari ini, Pak. Jangankan tawadu, bahkan melakukan pembunuhan di Masjid Al-Aqsa. Ini misakon ghalidho pertama. Kemudian misakon ghalidho yang kedua, ketika Allah mengadakan perjanjian dengan para nabi, membaiat para nabi dan rasul nih kan. Itu juga perjanjian yang kuat dan itu tidak dikhianati sebagaimana Bani Israel mengkhianati. Wahyu Allah itu jangankan satu rangkaian kalimat atau ayat, satu titik pun tidak merubah para nabi itu. Nah, kemudian yang ketiga, perjanjian yang kokoh ini kamu reng lacak bireng bini ijab kabul. Nah, para nabi dan para rasul ini kesidik sifatnya, berkata benar. Lo teman ngomong walaupun sekali. Ada kisah bahwa Rasulullah suatu ketika ada orang berlari dengan kencang lebat seting Rasulullah. Kemudian di belakangnya ada orang yang mengejar dengan membawa pedang. Atanya ada Rasulullah, bahwa ada orang lebat kiburu. Rasulullah paham bahwa itu mengejar akan membunuh. Rasulullah pindah setengkan, Pak. Maka Rasulullah jawab, sejak saya berdiri di sini saya tidak melihat. Kan baru saja berdirinya. Serengan le setengkan. Jadi harus percaya kita. Apalagi kemudian sampai mengatakan, oh hadis ini sudah tidak relevan dengan zaman sekarang. Ada Pak, orang yang berpikiran sekuler itu. Bahkan kata-katanya, kata-kata sehari-hari yang tidak ada hubungannya dengan syariat, tidak ada hubungannya dengan hukum, itu benar. Misalnya ada nahu akal tuh, saya sudah makan. Atau syarib itu, saya sudah minum. Seperti itu. Wa annahum ma'sumuna minal wuqu'. Dan mereka itu maksum. Para nabi dan rasul itu ma'sumun. Terpelihara minal wuqu'i fi muharramin. Terpelihara dari sesuatu yang diharamkan, au makruhin, atau yang dimakruhkan. Jadi para nabi, para rasul jangankan yang haram, yang makruh saja tidak mengerjakan. Nah, ini makna dari amanah, Pak. Jadi amanah nih kan tidak melakukan hal-hal tercela, bahkan walaupun sifatnya yang makruh. Ini amanah. Dan itu adalah sifat para nabi dan rasul nomor 2. Kemudian nomor 3, wa annahum ballighuna ma umiru bitablighihi lil khalqi. Kemudian muballighun, para nabi, para rasul itu muballighun, mendapat mandat dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Ma umiru, apa-apa yang diperintahkan, bitablighihi, untuk disampaikan, lil khalqi, dak sedajan makhluk. Wa illam yakun ahkaman, walaupun sifatnya bukan hukum. Mun Gusti Allah soro pada pak umatnya disampaikan. Jadi bersifat tabligh, nomor 3. Wa annahum hadiquna bihaitsu yakunu fihim qudratun ala ilzamil khusum. Dan para nabi, para rasul mereka hadiquna, cerdas, Pak. Cerdas. Membawa amanah agama pastinya cerdas. Bihaitsu yakunu fihim qudratun ala ilzamil khusum wa muhajajatihim. Jadi pada diri para nabi dan rasul itu memiliki kemampuan ala ilzamil khusum, untuk mengkonter balik musuh, wa muhajajatihim, berhujjah
berdebat, wa ibtali da'awihim, dan bisa membatalkan da'awihim, pengakuan penyesatan dari orang-orang kafir itu. Jadi sepertama sidik, nomor 2 amanah, tabligh, fatonah, nomor 4. Nah, bagaimana dengan kaitannya dengan Nabi Muhammad yang ummi ini, Kak? Ummi, tidak bisa baca tulis ini, Kak. Nomor 1, bangsa Arab, kecerdasan mereka berbeda-beda, Pak. Di masa itu, di Arab jahiliyah, kecerdasan tingkat pertama itu adalah mereka yang paling kuat hafalannya. Jadi fungsi tulisan itu sesungguhnya untuk mengantisipasi ketika lupa. Maka Rasulullah tidak pernah lupa terhadap wahyu yang harus disampaikan itu. Karena yang paling kuat hafalannya pada saat itu ya Nabi Muhammad. Sehingga tidak butuh tulis-menulis itu. 1. Kedua, Nabi Muhammad bisa membaca. Maka bisa jadi yang disampaikan itu orang-orang mengatakan, ya hasil membaca dari referensi lain. Dan nomor 3, Bapak-Bapak, Nabi Muhammad nikah tidak pernah lama dididik oleh siapapun. Maksudnya kepolong odi dalam waktu yang panjang itu tidak ada. Semuanya sekecil. Bahkan dengan abahnya lo nyapo, di uminya sekecil. Itu kenapa hidupnya Nabi Muhammad apolong bi keluarga, apolong bi menjadi, apolong bi embah sebentar-sebentar, agar supaya apa yang disampaikan Nabi Muhammad ini tidak dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran orang-orang yang lama hidupnya bersama Rasulullah. Sehingga hikmahnya juga selain ummi, Rasulullah tidak pernah diasuh dalam waktu yang panjang oleh siapapun. Sehingga apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal anbiya'u ghairul mursalin fala yakununa muballighina. Adapun nabi itu tidak punya kewajiban untuk menyampaikan wahyu Allah. Jadi beda, Pak. Nabi dan Rasul itu beda. Kalau Rasul itu menerima wahyu dari Allah untuk diamalkan oleh dirinya sendiri dan untuk disampaikan kepada umat, aneka Rasul. Tapi Nabi aneka menerima wahyu dari Allah untuk diamalkan oleh dirinya sendiri dan tidak punya kewajiban untuk disampaikan kepada umatnya. Aneka pimpinan Nabi di Rasul. Wa inna ma yajibu alaihim ayuballighun nas annahum anbiya. Tapi Nabi itu punya kewajiban untuk menyampaikan kepada manusia bahwa mereka Nabi. Harus mengaku itu. Liyuhtaramu. Agar mereka hormat. Wasahi fihim al-imsaku an hasrihim fi adadin. Nabi dan Rasul mereka jumlahnya kan banyak. Ada yang diketahui, ada yang tidak diketahui. Dan yang tahu jumlahnya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang benar, keyakinan yang benar kita jangan membatasi. Li'annahu rubbama adda ila isbatin nubuwah war risalah liman laisa kadzalika fil waqi'. Au ila nafyi dzalika amman huwa kadzalika fil waqi'. Fayajibu tasdiqu bi anna lillahi rusulan wa anbiya'an 'alal ijmal. Jadi kita untuk yang nabi-nabi yang kita tidak tahu, kita tidak boleh menetapkan ini nabi, ini bukan. Khawatir kita salah. Yang nabi kita katakan bukan nabi, yang bukan nabi kita tetapkan sebagai nabi. Karena kita tidak tahu. Kecuali ada nas yang mengatakan bahwa itu nabi. Fayajibu tasdiqu bi anna lillahi rusulan wa anbiya. Maka yang benar, keyakinan yang benar, ya cukup bahwa Allah itu punya nabi dan rasul. Alal ijmal secara global. Qala Suhaimi, adabu Imam Syekh Suhaimi, yajibu 'alal mu'min, na'am, yajibu 'alal mu'min, wajib bagi orang yang beriman, ayya alamah, untuk tahu. Sepertama tahu. Nomor 2, wa yu'allimah, memberitahu. Ya, kepada siapa?
sibyanahu kepada anak-anaknya, wa nisa'ahu kepada istri-istrinya, wa khadamahu pembantunya. Apa tentang apa? Asma'ar rusulil madhkurina fil Qur'an, nama-nama para rasul yang tersebut di dalam Al-Qur'an, hatta yu'minu bihim, sampai mereka betul-betul beriman kepada mereka para nabi, para rasul itu, wa yusaddiqu bi jami'ihim, dan membenarkan para rasul itu semuanya tafsilan secara terperinci. Wajib, Pak. Ini kewajibannya ada dua nih, Kak. Wajib pertama tahu, Abang Tibi tahu. Nomor dua, wajib nomor dua, wa yu'allima ngajari. Ngajari saya. Oke, sibyanahu anak. Saya boleh nisa'ahu bini nah. Nomor telo, sampai pembantu khadamahu. Wa alla yadhunnu anna al-wajib alaihim al-imanu bi Muhammadin faqat. Dan jangan sampai orang berprasangka bahwa iman, saya maksud rukun iman, beriman kepada Rasulihi ini kah? Rukun iman nomor 4 hanya beriman dengan Nabi Muhammad kok lo cukup. Lo cukup nih kah? Kita harus iman kepada nabi-nabi dan rasul-rasul yang lain, utamanya sesegemi ini kah? Fa innal imana bi jami'il anbiya sawa'un dzikra ismuhum fil Qur'an aw lam yuzkar wajibun ala kulli mukallafin wa hum al-madhkuruna fil Qur'an 26 aw 25. Jadi kewajiban beriman kepada para nabi, baik yang disebutkan namanya di dalam Al-Quran maupun yang tidak. Niki sikadin perhumator manabi pada kurang lebihnya nyon sepora. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.